Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di The Bright Side Show ya. Yes. Kemarin tuh kita ngebahasnya berat banget ya kayaknya. Dan komen-komen juga kayaknya heboh-heboh. Ada yang lihat aja lah. Oke, ini hari ini ringan aja. Kita bahas sesuatu yang ringan, sesuatu yang ada di keseharian, ada di supermarket, ada di minimarket ya, dan selalu masuk ke telinga kita. Mau disengaja ataupun tidak disengaja, ada aja. Yaitu ngebahas yang namanya suara yang bernada. Suara yang bernada, karya tanpa alat musik. Gitu. Yang biasa juga disebut sekarang kalau orang-orang biasa menyebut itu akapela ya. Akapela. Ya, tapi setelah YouTube culture, kultur YouTube berkembang, itu akhirnya muncul orang-orang yang akhirnya membuat karya sendiri, backing vokalnya sendiri dan harmonisasinya sendiri. Itu disebutnya one man voices. One man voices. Jadi karya voice only. Voice only. Nah, jadi karya yang dihasilkan itu berupa lagu, tapi tanpa ada sama sekali alat musik. Ya. Gitu. Nah, kemasannya pun bermacam-macam ya. Sekarang genre itu katanya di Western di dunia Barat itu lagi hype banget tuh, di Amerika lagi boom, lagi banyak yang bikin kayak gitu ya. Dan memang rootsnya juga udah ada sih, dari udah ada. Kayak mereka sudah punya beatbox gitu ya. Saya ini paling jago nih beatbox. Enggak, kalau beatbox nggak bisa. Dulu waktu di panggung sering beatboxan. Cuman itu failed. Itu mah hanya fashion aja, enggak ini ya. Cuman kalau merujuk ke sejarah ya, penggunaan suara ini itu memang kalau di sejarah umumnya tuh memang yang tersorotnya akapela. Ya, akapela itu memang dari orang-orang Nasrani ya, yang memang dia waktu itu dari kulit hitam yang tidak punya alat musik, sehingga ingin bersenandung, akhirnya dia mencoba memakai suara-suaranya gitu untuk memenuhi keinginannya untuk bersenandung itu gitu ya, biar suaranya terjadi harmonisasi. Nah, tapi jauh sebelum itu, yang bersenandung tanpa menggunakan alat musik itu sudah ada di tahun 600-an. 600-an. Karena memang senandung dengan mulut itu memang udah bisa ngejar semua frekuensi alat musik ya. Sebenarnya bisa kejar suara bass drum. Iya. Itu dikala Perang Khandaq. Perang Khandaq. Ketika menggali parit itu, nah itu ada syair, Nabi dan para sahabat itu bersyair kalimat-kalimat yang menyemangati untuk bisa menambah energi lah gitu ya, untuk semangat gitu, untuk dalam menggali parit itu. Oh, itu di tahun berapa Hijriah? Itu Hijriah, ya? 600 berapa ya? Tepatnya One eternity later. Hai, kami dari The Bright Side Show, ngajak teman-teman semua untuk ngasih masukan, kritikan, atau ide-ide brilian. Silahkan email ke sini ya. Oke, nah buat teman-teman juga yang mau support dan ingin bekerja sama dengan The Bright Side Show, bisa juga email langsung ke sini ya. Oke, ditunggu. Ya, kalau dilihat Perang Khandaq itu kan ada di tahun 5 Hijriah ya. Itu sekitar, kalau Masehinya itu tahun 627. Nah, ini jauh sebelum lahirnya istilah akapela. Jadi ini sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat untuk menyemangati itu kondisinya lagi perang ya. Lagi perang, dan untuk menyemangati pasukan dalam menggali parit itu. Mereka bersyair, bersenandung, dan kalimat-kalimat itu yang kalimat-kalimat penyemangat ya. Dan kalimat-kalimat yang meninggikan Allah gitu. Jadi mereka berterima kasih kepada Allah atas segala fasilitas yang sudah diberikan ya dalam menghadapi peperangan ini gitu. Jadi mensyukuri keterbatasan yang ada ya. Iya, jadi kan
kekuatan sebuah syair itu memang akhirnya menjadi faktor utama seseorang mendengarkan lagu. Ada orang yang tadinya nggak suka nada lagunya, tapi ketika mendengarkan syairnya, wah jelek banget gitu. Karena itu salah satu faktor terkuat ya yang saya alami dari zaman ngeband ya segala macamnya. Itu syair tuh memang bisa merubah sudut pandang seseorang malah. Dan syair itu juga bisa jadi kayak faktor katalis ya, jadi kayak pendorong antara syairnya sendiri dan nadanya itu ya. Jadi itu merupakan jadi kayak satu kesatuan yang bisa ngikat gitu. Itu bisa bikin itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi mendorong seseorang untuk lebih berbuat lebih, apalagi kalau misalnya menyemangati jadi lebih semangat. Nah, ini syairnya ada nih. Waktu itu syairnya kurang lebih seperti ini kalau diterjemahkan ya. Ya Allah, seandainya bukan karenamu, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan bersedekah, dan tidak akan melakukan sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami. Kan lagi perang kan tegang ya. Minta diturunkan ketenangan, serta kekokohan kaki-kaki kami apabila bertemu dengan musuh. Jadi penyemangat dan juga untuk menenangkan. Nah, ini ada syair yang satu sisi dia menyemangati untuk dalam berperang, dan satu sisi menenangkan hati yang mungkin takut ya. Perang itu kan pasti berkecamuk, semua rasa keluar ya. Ada rasa takut, ada rasa. Jadi kesimpulannya mungkin tujuannya penyeimbang ya. Iya, untuk lebih cooling down, meredam perasaan yang berkecamuk gitu ya, yang carut marut mungkin ya ketika perang kan gitu juga. Kalau tiba-tiba lagi jalan ada kerusuhan, mungkin itu yang terjadi ya. Dan kita minta pertolongan kepada Allah untuk ditenangkan. Nah, ini dari sisi sejarah ya, bagaimana manusia itu punya ability untuk mengeluarkan nada-nada, suara-suara. Berarti nada do re mi fa sol la si do segala macam tuh dari dulu. Nati lada, pentatonik yang gitu-gitu ya. Dari dulu tuh udah ada. Dan bagaimana dia bersenandung kalau tidak ada nada gitu kan? Nah, ini kan berarti di manusia itu sudah ada istilahnya chip lah untuk mengenal yang namanya intonasi nada. Bahkan kita ngobrol pun ada nadanya kan. Kalau kita flat aja kayak robot, "Hai, Rizky, kamu sedang apa?" Nah, gitu. Jadi semua ada kayak pitch-nya masing-masing. Iya, kayak pitch-nya masing-masing. Pitch-nya di sini Ucai mungkin yang lebih low gitu. Tapi kalau yang low biasanya dia kayak per ya. Ketingginya pun biasanya mantul. Tapi kalau ada ketingginya goyang. Apalagi kalau nyanyi yang udah kayak Still Heart gitu. Apa Still Heart? Coba contohnya gimana? Yang lagi gimana sih Still Heart? Pokoknya yang gitu lah itu. Udah nggak nyampe lah, nggak usah lah, itu mau di luar range ya. Nah, ini kan bahasan yang memang jarang dibahas ya, di mana akapela itu ternyata sebelum jauh akapela lahir tuh sudah ada dulu yang melakukan bersenandung atau bernyanyi tanpa alat musik. Nah, ini sebenarnya kalau di Amerika, di Eropa ini lagi rame justru sekarang. Ya, terutama di mereka yang Muslim ya, di komunitas Muslim di negara yang minoritas Muslim, mereka malah memilih untuk membuat grup atau solo ya, yang voice only ini. Nah, memperjuangkan apa yang disuarakan dari kaum minoritas di daerah masing-masing. Nah, ini mirip sebenarnya kayak dulu jazz bangkit di kaum yang tertindas dulu di barat sana ya. Kayak orang hitam kan awalnya dulu itu, mereka tertindas, mereka membuat suatu muncul dari itu. Tapi sekarang ini masuk ke masanya di Eropa sana, kaum minoritas Muslim terutama, mereka bergerak melakukan pergerakan melalui OMV ini ya, One Man Voices. Australia juga termasuk Australia, Eropa, Amerika. Nah, ini mereka ini justru komunitasnya kuat banget ya, sampai ada kayak kolaborasi gitulah. Nah, contohnya dan kulturnya juga nih, saya mau ngebahas kulturnya juga udah berubah. Mereka
justru kulturnya sekarang adalah mengcover lagu orang yang populer, misalnya lagu Black Eyed Peas gitu, yang People Killing People Dying ya. Ya, yang itu Where Is the Love ya. Nah, itu liriknya diubah dengan versi mereka. Nah, contohnya seperti ini nih. What a life y'all lost, sitting here wishing that I could press restart. People killing, people dying, shouldn't hurt and you hear them crying. Do you practice what you preach, or do you turn the other cheek? Allah, 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 help us, send us guidance from above. Cause people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love? Nah, kayak gitu. Jadi mereka mungkin mendengarkan sesuatu yang populer ya dari lagu-lagu yang sudah tersebar di mana-mana gitu ya, dan mereka menangkap itu dan dibuat dengan lirik yang berbeda untuk menyampaikan curhatan hati gitu ya, dengan sebenarnya track lagu orang lain, tapi liriknya diubah dengan isu kekinian. Kayak tadi kan yang Omar Esa featuring teman-temannya ya, itu dia liriknya mengangkat isu tentang waktu ada penembakan di New Zealand itu. People killing people dying Ya, juga ya. nah itu kan itu kekinian ya, dan itu diangkat lewat syair-syair seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah di Indonesia usum atau ente? Jadi, dan di luar negeri pun sebenarnya juga mereka masih juga nggak hanya berupa kemasannya tuh nggak hanya nyanyi ya, jadi memang combine sama rap juga. Ya, sama rap juga. Jadi kayak budaya, kan itu rap itu munculnya memang dari barat lah ya, dipopulerkan dari kulit hitam juga. Kulit hitam. Tapi mereka masih adaptasi itu, jadi tapi dilakukan memang buat keperluan yang berbeda ya, itu buat syair yang positif. Ya, dan voice only ini sekarang udah masuk juga ke Indonesia ya. Nah, Indonesia ini banyak grup-grup yang mulai ya beralih ke tidak menggunakan alat musik. Yes. Nah, contohnya siapa? Contohnya kayak Foka Farabi. Itu Foka Farabi lagunya sip itu semuanya. Jadi dilihatin aja klipnya nih, klipnya kayak gitu. Yang ku tahu senyum itu sedekah paling mudah. Yang ku tahu senyum itu membuat dunia lebih indah. Terus saya sendiri. Mulai dari Bisa terdepan, raihlah yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Raihlah yang lebih baik dari dunia dan seisinya. MP Boys biasa. MP Boys. Nggak kagok gitu. Kalau presenting diri sendiri tuh kayak gimana kan, gitu. Kan ada dua, solo sama MP Boys. Oh iya. Oh solo juga. Borongan ini. Ucai solo juga ada ya. Jadi booster ya buat teman-teman bahwa ada satu ceruk yang memang belum banyak dimainin di Indonesia, yaitu ceruk One Man Voices ini atau voice only ini. Karena voice only ini banyak bisa digunakan untuk background misalnya dakwah, background pergerakan anak muda, kegiatan-kegiatan kemanusiaan kayak yang dipakai di Explore tuh. Nah, itu background-nya kan banyaknya voice only kan. Nah, itulah yang membuat ini menjadi kebutuhan juga gitu kan, di mana ceruk ini masih jarang ya yang bermain gitu. Nah, dalam kaitannya dengan semua yang udah terjadi itu, ada inisiasi nih datang dari Explore ya. Explore. Kembali lagi nih Explore yang jadi
tunggangan kita, bukan tunggangan ya, istilahnya kendaraan apa ya? kita, wadah kita, saya dan Ucai untuk berkumpul bersama. Nah itu kemarin ada ide buat mengajak kayak teman-teman yang dulu berkecimpung bareng-bareng dengan kita di band, ngajak untuk bikin karya, sekalian menantang ya teman-teman untuk bikin karya tanpa alat musik. Nah, gitu pengisinya ya. Pengisinya itu lihat ada dulu. yang pasti Rocket Rockers ya. Rocket Rockers bakal mengcover salah satu lagunya sendiri. Lagunya Bukan lagunya sendiri. Berarti bukan mengcover, membawakan lagunya. Membawakan lagunya dengan versi. mengcover ulang, bener kan? Mengcover lagu yang lama dengan versi yang baru. Gitu atau gimana sih? Cover lagunya tetap sendiri. nggak sepakat kalau cover tuh untuk lagu orang lain harusnya gitu ya. Berarti bukan ya. Jadi istilahnya membawakan lagunya lagi dengan format voice only. Voice only. Dan yang serunya lagi, Ucai dan saya juga bakal andil di karya tersebut ya. Mudah-mudahan teman-teman penasaran ya. Ini masih ada nih masih ada, udah ada ininya, udah ada hasilnya. Tapi kasih lihat nggak sih? Kasih lihat apa? Belum ada klipnya. Nggak kasih dengar gitu. Oh, kasih dengar. Coba ya. Kita review dikit ya, dikit nih. Mana? Nah, udah segitu aja. Cukup ya. Reviewnya itu ya, kayak gitu ya. Pokoknya ini seru banget dan ini jadi tantangan ya, jadi challenge juga buat teman-teman, terutama teman-teman yang lain juga yang band-bandnya bisa sebutin nggak? Iya, sebutin aja kita yang ikut berkontribusi di band dan musisi ya. Explore Acapella Cover ini kita sebut nanti kompilasinya menjadi apa? Voice of Humanity. Voice of Humanity ya, walaupun kompilasinya title-nya yang terlibat itu ada Yes Budaya. Nah, dari Yes, Lone Atlas. Dari Lone Atlas dan Mitos Mitis. Dan beliau pun bikin lagu baru kalau beliau ya. Terus ada Opa Fadli dari Padi. Penasaran kan? Terus ada juga Rudai. Rudai dari vokalis dari Leon bukan vokalis. Apa? Vokalis Revara dari Lion. Nah, terus dan juga dia dulunya sempat di Killing Me Inside juga. Ex Killing Me Inside Rudai membawa. Dan juga ada yang lebih mengejutkan lagi yaitu Eka dari Brandals, The Brandals. Eka The Brandals. Gimana ya dibikin voice only Eka gimana ya? Nanti surprise ya. Dan juga ada lagi siapa tuh? Ada Foka Farabi. Foka Farabi. Kalau Foka Farabi memang dia voice only. Voice only dan memang karyanya pun sudah udah banyak juga yang udah dirilis sama mereka ya. Terus ada juga Glory of Love. Ini fotonya ditayangin aja ya, foto-fotonya. Iya, liatin aja semuanya foto-fotonya. Terus juga ada Muhammad Noh bin Soleh. Itu dari Malaysia. Beliau itu vokalisnya Hujan. Hujan. Tak tahu? Ya. Kalian tak tahu? Tahu, harus tahu. Tersohor dulu. Tersohor kali. Ya. Nah, jadi kudu gitu ya. Oke, nah ini kompilasi ini itu kan sebuah kultur yang sudah dilupakan ya. Padahal dulu di era punk rock, di era hardcore gitu kan, kompilasi ini adalah hal penting ya, karena itu adalah semacam kompilasi itu semacam apa ya, statement ya, untuk memperlihatkan bahwa ada band-band yang berarsiran satu sama lain yang apa bisa disimak. Jadi kan biar satu band tuh nggak tenar sendirian, tapi bisa dilirik juga yang lain, karena ada di band ini ada band ini, yang lain pun kebawa kedengeran akhirnya. Ya, biasanya nah itu kayak gitu kalau kompilasi itu ya. Nah itu kultur kompilasi itu sekarang udah agak-agak hilang ya semenjak ada Spotify apa segala macam, orang-orang udah bikin kompilasi sendiri gitu kan. Kompilasi itu bisa jadi guyup ya, jadi guyup, tolong menolong. Jadi sebenarnya jadi semua dalam kompilasi itu bisa juga
terekspos. Ya, kayak kita dulu zaman awal-awal ngeband kan masuk kompilasi dulu. Iya, kompilasi dulu kita. Kayak Still Punk Still Sucks dulu ada Bad Tunes and Some Ordinary Things. Masih Jadi, ingat tuh. Dulu satu kompilasi sama Not Available pernah saya. Jadi Pernah, mungkin jadi ya. kebawa-bawa. Itu nama kompilasinya Fallen Angel. Fallen Angel. Terus ada No Place to Get Fun juga. Kita sempat satu kompilasi itu sama Not Available sama band luar tuh Sendal jepit. bukan Walls of Jericho gitu apa ya? Ya pokoknya band-band itulah. Nah, terus kita juga sempat. Nah, jadi ngebahas kompilasi. Nah, ini ya dulu lah kita ngalamin banyak sejarah berhubungan dengan kompilasi. Nah, kompilasi yang ini uniknya adalah ada challenge-nya. Nah, challenge dari Voice of Humanity adalah isinya, karyanya semua adalah voice only, tidak menggunakan alat musik. Nah, gitu. Seperti apa teman-teman musisi kompilasinya? yang biasa pegang gitar, pegang drum, nah ini nggak pakai alat Kita musik. paksa Kita untuk voice only. Dan satu lagi yang menariknya juga, kompilasi ini peruntukannya adalah untuk membantu dunia kemanusiaan. Jadi hasil dari kompilasi ini teman-teman yang akan terlibat juga sudah sepakat untuk siap berkontribusi membantu dunia kemanusiaan. Luar biasa sekali kan yang terlibat pun memang ingin andil dalam kebaikan. Ya, jadi spirit dari kompilasi ini memang adalah untuk sama-sama menumbuhkan rasa untuk berbagi, rasa untuk peduli dengan dunia kemanusiaan, karena kadang dunia entertainment itu kita agak sedikit lupa ya dengan kondisi sekitar, kondisi saudara-saudara kita yang jauh juga. Nah, tapi dengan kita kumpul di kompilasi ini, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua untuk peduli dunia kemanusiaan. Apalagi satu suara seorang musisi itu biasanya lebih didengar gitu. Iya, apalagi teman-teman yang memang mempunyai istilah katakanlah kayak banyak follower ya. Itu kalau misalnya mereka pergunakan itu untuk menginformasikan tragedi-tragedi atau bencana kemanusiaan yang terjadi, itu dampaknya bisa jadi luar biasa. Gitu. Jadi bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita bisa lebih luas lagi ya jangkauannya, karena yang ngumpulnya pun banyak dan juga semua akan terfokus gitu kan. Ini kan jadi sorotan juga nih ya, sebuah kompilasi ini, dan mudah-mudahan yang nanti mengkonsumsi atau membeli kompilasi ini jadi tergugah juga untuk tolong menolong ya saling untuk berbagi saling juga, berbagi gitu. Pak Randi sini katanya mau intro. Wih, ini datang ya. Ini konsumsi kita sore ini. Terima kasih buat Kupiata yang sudah support. Kupiata Coffee yang sudah support lokasi dan juga minumannya. Oke, support your lokal brand ya, coffee. Nah, ini tadi balik lagi ke ngomongin kompilasi. Memang si kompilasi ini kan sudah jarang terjadi ya. Mudah-mudahan dengan lahirnya si Voice of Humanity ini akan melahirkan kembali musisi-musisi yang mungkin zaman dulu kulturnya pun sudah terbentuk ya untuk peduli kemanusiaan, seperti lagu-lagu seperti Heal the World, Make It Better Place. Nah, itu atau Michael Jeko ya? Iya. Lagu That's What Friends Are For ya. That's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Tua banget sih. Kalau di Indonesianya Evergreen, oh ya Evergreen. Kalau di Indonesianya ya, dulu waktu bencana tsunami itu kan lagunya yang keluar tuh pasti kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Ebit Gade. Nah itu udah ada sebenarnya roots-rootsnya. Ya, jadi lagu tentang kemanusiaan itu sebenarnya lebih everlasting ya. Karena itu mencangkup fitrah manusia.
Jadi manusia itu punya rasa kemanusiaan itu pasti ya tidak menyangkut teritori. Pasti ketika ada terjadi isu kemanusiaan di mana, maka yang masih manusia ya pasti akan tersentuh. Ya, makanya lagu kemanusiaan ini tidak mengenal yang teritori, dan ini bisa menjadi perubahan. Ya mudah-mudahan ya bisa menjadi perubahan yang signifikan lah untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Iya, Ya. yang pasti bisa juga jadi inspirasi untuk audiens masing-masing band. Ya. Biar supaya ikut juga turut andil dalam membantu dunia kemanusiaan ya. Biar gelombangnya makin besar lagi, biar kita menumbuhkan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama manusia. Ya. Jadi jangan lupa kasih tahu berita ini ke teman-teman, video ini di-share aja buat ngasih tahu bahwa bakal ada kompilasi yang seru di Indonesia for the first time. Dan itu ada, pertama kali kompilasi tapi challenge gitu. Dan peruntukannya ya. Dan peruntukannya adalah untuk kemanusiaan. Dan dulu juga ada lagu apa ya Indonesia tuh selain Ebit G.Ade ya, tentang kemanusiaan tuh. Ada anak Bukan. Itu lagu religi. Religi. Ada tentang kemanusiaan tuh yang apa tuh? Lagu siapa? Untuk apa putus asa, na 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 na, na 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 na, dan juga waktu. Apa itu? 80s deh itu kayaknya. Itu apa? Ketahuan umurnya. Ya apa ya? Oke. Trio Libels gitu? Bukan, ya? itu campur, itu semuanya. Bukan kemesraan ya? Bukan. Ya, various artis. artis. Nah, ya mudah-mudahan dengan kompilasi ini juga nanti akan ada satu lagu various artis yang bisa menggugah ya teman-teman semua untuk bisa andil dalam isu kemanusiaan dan sudah tidak cuek dengan gadgetnya masing-masing, tapi menggunakan gadgetnya ini justru untuk membantu ya program-program kemanusiaan, terutama yang dilaksanakan oleh Explore. Mudah-mudahan bisa tersalurkan lah apa yang sudah kalian upayakan untuk dunia kemanusiaan, dan itu jadi bekal kita loh nanti di akhirat kelak ya. Itu yang sebenarnya jadi modal kita buat hidup di dunia berikutnya. Jadi support ya teman-teman ya. Pastikan Voice of Humanity ini nanti sampai ke tangan kamu masing-masing. Nanti juga karya ini dengan kalian berkontribusi mendapatkan karya ini, kalian juga udah sekaligus berdonasi buat dunia kemanusiaan. Keren kan? Keren loh. Oke, jangan lupa support ya. Siap. Ditunggu loh. Tunggu.